hadirkan ketika kalian ingin mengenal, melihat, dan mempelajari peradaban dari masa yang telah berlalu. Menelusuri jejak-jejak peninggalan tradisi dan budaya Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Agar memperluas pemahaman dan pengetahuan, memuaskan rasa keingintahuan akan banyak hal. Semua itu akan terbayarkan saat berkunjung ke Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman terletak di lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau, dan juga dapat diakses bila menggunakan moda transportasi umum. Tepatnya berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10, dekat dengan kawasan Pantai Padang dan pusat-pusat keramaian seperti Monumen Tugu Gempa, Pasaraya Padang, dan kawasan kuliner Kimau. Tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk dapat masuk ke kompleks Museum Aditya Warman. Biaya masuk hanya Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Setelah melewati pintu masuk, pengunjung akan langsung disuguhkan dengan pemandangan hijau dan bisa bersantai sejenak di taman-taman yang sejuk sebelum melanjutkan perjalanan berkeliling ke ruang pameran. Taman tersebut dinamakan Taman Melati. Area tersebut juga dapat menjadi wahana bermain bagi anak yang sangat menyenangkan. Tidak jauh dari pintu masuk, pengunjung dapat melihat patung Bagindo Aziz Can, salah satu orang yang berjasa bagi Kota Padang. Di seberangnya terpajang sebuah pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah ada di Museum Aditya Warman sejak tahun 1977. Menjelang sampai ke bangunan utama Museum Aditya Warman, pengunjung dapat melihat monumen pejuang yang tidak dikenal dan monumen proklamasi. Bangunan utama Museum Aditya Warman berbentuk rumah adat tradisional Minangkabau dengan tipe Gajah Maharam. Ada pula rangkiang yang terletak di halaman rumah gadang. Bagi orang Minangkabau, rangkiang menjadi simbol sosial serta berperan penting untuk memenuhi kebutuhan primer penghuni rumah. Peresmian Museum Aditya Warman dilakukan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Profesor Dr. Syarif Tayeb. Pembangunan museum ini telah dimulai sejak tahun 1974. Pada 8 Agustus tahun 1974, museum ini dibangun di atas tanah lebih kurang 2,5 hektar. Dan museum ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada bulan Maret tahun 1977 oleh waktu itu Menteri Profesor Dr. Syarif Tayeb. Kemudian penamaan daripada Museum Aditya Warman itu sendiri didasarkan pada surat keputusan Mendikbud tanggal 9 Januari tahun 1991. Mengingat pada waktu itu Raja
Aditya Warman yang berkuasa pada abad 15 Masehi. Ya, mungkin ini sejarah daripada Museum Aditya Warman, mengapa namanya jadi Aditya Warman. Sedangkan museum itu sendiri adalah sebuah lembaga atau tempat untuk mengumpulkan dan merawat, memamerkan benda-benda sejarah yang ada di Sumatera Barat. Masuk ke ruang khasanah koleksi, pengunjung dapat melihat koleksi-koleksi menarik, mulai dari pakaian adat hingga naskah-naskah tua. Seluruh koleksi-koleksi yang dipamerkan memiliki nilai historis, nilai tradisi, dan budaya yang tinggi. Ruangan yang ada di Museum Aditya Warman ini sendiri itu ada beberapa ruangan pameran, di mana museum itu sendiri berbentuk rumah gadang, rumah adat yang terletak di Taman Melati di pusat kota Padang. Ruangan pameran itu sendiri ada ruangan pameran tetap, yaitu yang berada di rumah gadang. Kemudian ada ruang pameran temporer, kita beberapa ruangan yang terdiri dari pertama ada museum rendang. Kemudian juga ada ruang pameran iptek, kemudian juga ada 2 ruangan pameran temporer yang kita gunakan sewaktu-waktu ada pameran yang sifatnya tidak tetap. Misi daripada Museum Aditya Warman sendiri sebagai salah satu pusat pendidikan bagi masyarakat, di mana koleksi yang ada di Museum Aditya Warman ini digunakan sebagai tempat pengkajian daripada mahasiswa kita, dosen-dosen kita, dan para ilmuwan untuk menggali lebih dalam tentang kebudayaan adat Minangkabau dan menjadikan sebagai pusat penelitian bagi mereka. Sedangkan hasil kajian itu sendiri akan dipublikasikan oleh Museum Aditya Warman. Ruang berikutnya adalah ruang Museum Randang. Pengunjung akan disuguhkan mengenai serba-serbi randang, makanan khas dari ranah Minang. Dibuat dengan bahan utama kelapa dan daging. Proses pembuatan randang memakan waktu yang cukup lama. Paling tidak membutuhkan waktu 3 jam untuk 1 kilogram daging randang. Selain randang daging, ada pula randang talua, randang paru, randang itiak, dan banyak lagi varian randang. Randang juga dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat dunia versi CNN. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Museum Aditya Warman selain daripada memamerkan koleksi-koleksi yang ada, tentu ada beberapa kegiatan dan program yang kita laksanakan selama ini. Di antaranya adalah museum masuk ke sekolah, di mana kita akan mengenalkan museum-museum ini, kegiatan-kegiatan dari museum kepada anak-anak, pelajar-pelajar kita, mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Dan kemudian juga misi museum itu sendiri terhadap peningkatan pendidikan di Sumatera Barat, khususnya
yaitu dengan menjadikan museum ini sebagai tempat kajian bagi para mahasiswa kita maupun para dosen untuk membuat semacam penelitian yang tentu hasilnya nanti itu akan berguna sekali bagi Museum Aditya Warman. Terakhir yang dapat dikunjungi oleh pengunjung adalah ruang pameran temporer yang saat ini sedang dipamerkan berbagai koleksi songket, kain tenun tradisional Minangkabau. Beberapa di antara koleksi songket yang dipamerkan telah berusia tua, sehingga harus disimpan dan dirawat dengan perlakuan khusus. Selain kain songket, ada pula alat tenun yang dipamerkan. Harapan kami ke depan, bagaimana kita ketahui sekarang ini bahwa museum itu identik dengan memamerkan benda-benda kuno dan benda-benda yang memang sudah lama. Tapi kami ingin mengubah mindset masyarakat Padang, khususnya masyarakat Minangkabau, bahwa museum itu tidak lagi hanya dikunjungi oleh orang-orang tua, anak-anak, tapi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kita atau pelajar-pelajar kita yang sekarang disebut dengan masyarakat milenial. Tentunya kita dengan mengubah konsep daripada museum itu sendiri, mulai daripada penataan koleksinya, tata ruangnya, dan kemudian juga mungkin pencahayaannya, sehingga museum itu diminati dan digemari oleh kaum milenial kita itu untuk nantinya. Untuk tahun 2022 kita mengharapkan bahwa museum ini tentunya nanti menjadi salah satu tempat kunjungan tujuan daripada wisatawan, terutama wisatawan domestik maupun mancanegara. Peran museum sangat penting sebagai lembaga pelestarian dan dokumentasi warisan budaya yang selalu giat menggelar berbagai macam pegelaran budaya. Pengunjung yang datang karena rasa ingin tahu akan pulang dengan membawa ilmu. Salam museum di hatiku.